Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya meluas hingga mendekati permukiman warga. Warga yang panik berupaya membantu upaya pemadaman api. Kencangnya angin membuat kobaran api dari kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya membesar. Kondisi ini membuat warga panik karena api telah mendekati permukiman, bahkan berjarak sekitar 30 meter dari rumah warga di Jalan Bukit Palangka Ujung, dan 4 unit mobil pemadam juga dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya pemadaman turut dibantu warga sekitar. Jadi malam sempat reda. Jadi pagi tadi jam berapa kan pagi tadi itu mulai lagi apinya besar. Nah, biar Bu kita siap-siap aja lagi. Nah, itu. Kira-kira berapa meter nih Pak jaraknya dari api sampai ke rumah nih Pak? Ini dari ini 40 meter. Sementara itu, tim Satgas Gabungan Karhutla masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar Riau. Pemadaman dilakukan untuk memutus penyebaran api agar tidak meluas. Bahkan karena pekatnya asap, petugas menggunakan tabung oksigen saat melakukan pemadaman. Tim Satgas Gabungan, Manggala Agni, BPBD, TNI, dan Polri terus berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kampar Riau. Upaya pemadaman dilakukan melalui darat dan udara dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Imbas Karhutla, kabut asap menyelimuti permukiman warga dan jalan lintas barat Sumatera. Paparan kabut asap dikeluhkan warga karena mengganggu kesehatan. Warga mengaku mengalami batuk dan sesak nafas akibat menghirup kabut asap. Nafas, habis itu batuk, tenggorokan rada sakit, kering gitu. Jadi untuk bernapas nih sekarang ini agak susah Bang. Kalau lama-lama di luar nih sering bawahnya batuk sama sesak napas tadi ya. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, paparan kabut asap pekat imbas Karhutla membuat sejumlah warga harus berobat ke fasilitas kesehatan. Warga mengeluhkan gejala sesak napas, batuk, dan flu. Mengganggu sekali, terutama untuk kita pernapasan dan sakit. Ini menimbulkan sesak napas, atau di luar ruangan kan harus ada pakai masker lagi. Kasus penyakit ISPA di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin cenderung menurun karena penanganannya sebagian sudah ditangani di puskesmas terdekat. Kasus-kasus ISPA biasanya sudah ditangani di rumah sakit daerah, baik itu di puskesmas juga, kemudian di klinik, dan di rumah sakit baik tipe D, tipe C. Nah, biasanya di rumah sakit tersebut kasus ISPA sudah tertangani dengan baik. Kalau ada kondisi yang memberat, biasanya dirujuk ke rumah sakit Ulin salah satunya. Tapi saat ini kasus ISPA di rumah sakit Ulin kondisinya memang cenderung menurun. Ya. Kabut asap imbas Karhutla menjadi ancaman bagi warga di daerah terdampak. Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker kesehatan demi menjaga diri dari paparan kabut asap. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana penanganan dan kondisi kesehatan warga imbas kabut asap Karhutla? Kita bahas bersama Direktur RSD Idaman Banjarbaru yang juga Sekretaris ID Kalsel, Dr. Dani Indra Wardana. Selamat malam, Dr. Dani. Selamat malam, Mas Gali. Dokter, sampai malam ini bagaimana kondisi kesehatan warga di Kalsel terutama? Baik, secara prinsip sih memang kayaknya data itu menunjukkan puncaknya itu kayaknya minggu kemarin ya Mas Gali ya. Terutama kalau di rumah sakit saya, kenaikannya itu di minggu kemarin, cut off-nya di hari Sabtu kemarin. Dan saat ini sih memang mulai ada penurunan untuk kasus terutama diagnosanya ISPA begitu. Memang dari data yang Dr. Dani terima ini ada berapa kasus di Kalsel? Secara prinsip sih kalau di rumah sakit saya ya Mas Gali ya, di rumah sakit saya itu
kasusnya meningkat sampai 76 kasus begitu. Dan minggu ini mulai menurun sekitar 56 kasus yang masuk ke rumah sakit. Untuk data di Kalsel mungkin ribuan ya Mas ya yang akan terdampak soal ini begitu. Di RSD Idaman Banjarbaru ini, Dokter Dani yang menceritakan ini, Betul. rata-rata Betul. mereka pasien itu apa yang dirasakan? Kebanyakan sama dengan yang disampaikan tadi, kebanyakan batuk, kemudian kadang-kadang terasa sesak dan flu, begitu Mas. Sesak, batuk, dan flu. Mereka mayoritas anak-anak, dewasa, atau seperti apa, Dok? Ya, kalau di data kami, di rumah sakit kami, itu 3 terbesar adalah yang pertama adalah anak umur 1-4 tahun, itu sekitar 27,3%. Kemudian usia 5-9 tahun itu di angka 21,2%, dan usia produktif di 20-44 tahun itu 19,9%. Dok, sampai saat ini kan kondisi karhutla ini kebakarannya kan masih semakin parah dan kabut asap ini juga terus menyebar di permukiman warga. Bagaimana sebetulnya penanganan atau mitigasi dari ID? Ya, kalau ID kita secara komprehensif mulai dari PBID, kemudian kami di wilayah dan melibatkan juga di ID cabang. Selain kemudian kita juga memberikan bantuan ya Mas ya. Rencananya nanti dari PBID akan ada mendropping beberapa alat bantuan. Kemudian kita dari wilayah dan di cabang juga mencoba memobilisasi begitu. Di antaranya ada beberapa kita mapping keperluan-keperluan begitu Mas, terutama untuk warga dan relawan khususnya. Salah satunya kami juga akan support ke relawan ya Mas ya. Ke relawan, ke petugas yang memadamkan api. Di antaranya mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan masker medis. Jadi harus pakai masker yang respirator begitu. Kemudian mereka juga ternyata perlu oksigen tabung kecil begitu Mas, terutama di TKP, kemudian vitamin juga, serta sepatu boot begitu. Dokter, jika melihat kondisinya seperti itu, dampak yang paling parah itu akan seperti apa sih, Dok? Ya, kalau misalnya kasusnya terutama di rumah sakit, yang paling mungkin nanti akan ada kasus pernapasan ya Mas ya, khususnya radang paru atau pneumonia. Sampai detik ini sih kemarin terlaporkan ke kami bahwa kasusnya memang kebanyakan anak ya yang masuk ke rumah sakit kami. Dan kebanyakan juga karena memang punya penyakit penyerta Mas, salah satunya asma begitu. Jadi yang masuk kebanyakan seperti itu yang mengalami pemberatan akibat kabut asapnya. Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti permukiman warga, apakah ada langkah-langkah ataupun himbauan dari ataupun anjuran dari ID untuk membatasi aktivitas warga, terutama aktivitas sekolah, Dok? Baik, yang jelas kita tetap akan lihat situasi dan kondisinya ya Mas ya. Memang apabila kabutnya masih seperti ini, terutama di beberapa titik, contohnya kalau di Banjarbaru itu di Landas Ulin dan Yang Anggang, mungkin akan baiknya tetap menggunakan masker. Kemudian untuk waktu-waktu tertentu, terutama pagi hari, itu diusahakan apabila memang cukup parah asapnya, mungkin akan ada penundaan terkait dengan masuknya anak-anak ke sekolah begitu. Kemudian jangan lupa untuk edukasi mereka untuk menggunakan masker, kemudian cuci tangan yang sifatnya memang menjaga supaya endurance tetap terjaga begitu. Dan apabila ini semakin lama semakin memberat, mungkin perlu dipikirkan untuk sekolah secara online begitu Mas, mungkin untuk bisa supaya pembelajaran tetap jalan, namun kondisi masyarakat bisa tetap teratasi begitu. Dengan kondisi kabut asap yang mungkin kita belum bisa memprediksi kapan akan berhenti karena memang karhutla ini masih proses pemadamannya masih terus dilakukan. Apakah cukup hanya dengan menggunakan masker untuk aktivitas sehari-hari, Dok? Tidak hanya itu ya Mas ya, tentunya masker itu adalah bentuk perlindungan, namun juga menjaga endurance, kemudian kebersihan tubuh ya. Vitamin, support vitamin, kemudian menjaga kesehatan itu juga sangat penting. Kemudian jangan lupa juga pada pasien-pasien yang memang punya gejala ikutan seperti asma, kemudian pasien-pasien mungkin yang punya gangguan sudah terlebih dahulu itu juga perlu memperhatikan. Kalau saya sih secara pribadi menyampaikan kalau tidak perlu keluar rumah ya mari kita lakukan itu Mas begitu. Tapi kalau misalnya dengan kondisi permukiman yang mungkin diselimuti kabut asap, apakah harus
mengungsi atau himbauannya seperti apa? Sejauh ini sih mungkin sambil lihat situasi dan kondisi ya Mas ya, terutama kalau memang kalau kayak di Banjarbaru ada wilayah-wilayah tertentu yang memang rapat sekali, mungkin jaraknya beberapa meter saja dari pusat api, ya saya pikir mungkin pilihannya adalah mengungsi Mas, begitu. Tapi Ba- tetap kita akan lihat situasi dan kondisinya ya Mas ya, begitu. Baik, terima kasih Dr. Dani Indrawardana, ini Direktur RSD Idaman Banjarbaru yang juga Sekretaris ID Kalsel telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih, Dok. Makasih Mas Gali.